Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,06% ke angka 7.311. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara terenjang menengah masih bergerak tren, dan ternyata laporan keuangan tahun 2023 pendapatan masih naik 200% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih bisa lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham PANI. Saham PANI hari ini ditutup bertahan di harga 5.250. Jika kita lihat di grafik untuk tren jangka menengah, sebenarnya PANI masih oke trennya, masih bergerak tren dan selalu masih kuat berada di atas garis EMA 50. Tapi jika kita lihat di sini, PANI saat ini masih kesulitan untuk melewati 5.800. Sebelumnya mencoba untuk break 5.800, PANI gagal break, sempat turun bawah garis EMA 50, tapi satu pelan-pelan bisa naik lagi, berhasil kembali mencoba break 5.800 dan ternyata di Februari ini masih gagal break, dan jika kita lihat saat kembali melemah. Dan saat ini PANI mencoba untuk bertahan di support 5.200. Tapi support core menurut saya ada di 5.000 yang saat ini merupakan support psikologis plus tepat di garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah dapat saham PANI, saat ini masih hold dan belum take profit. Selama masih kuat di 5.000, PANI menurut saya secara tren masih oke. Jadi minimal masih akan sideways selama masih kuat berada di atas harga 5.000. Dan jika kita lihat kalau pemberitaan dengan judul pendapatan peak 2 melejit 274% di tahun 2023. Jadi pendapatan PANI di tahun 2023 melesat sangat tinggi, naik 200% lebih. Dan jika kita lihat di laba bersihnya juga masih melonjak 96,76%. Jadi secara laporan keuangan tahun 2023 PANI oke. Tapi jika kita lihat broker summary, pada perdagangan hari ini terpantau masih ada distribusi. Dan asing juga terpantau 2 minggu ini masih keluar dari saham PANI. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman ingin coba entry saham PANI, paling aman bisa wait and see dulu. Pada perdagangan hari ini, walaupun ini candle hijau dan masih berada di atas 5.200, PANI terpantau masih ada distribusi. Jadi secara pergerakan misalnya PANI masih belum aman. Apabila teman-teman ingin coba entry, misalnya wait and see dulu. Karena saat ini masih ada potensi saya lihat PANI untuk kembali menembus 5.200. Apabila minggu depan kembali mencoba naik mengetes 5.400 masih gagal. Karena apabila mencoba naik rebound dari 5.200 dan terpantau PANI mencoba melewati 5.400 masih gagal, hati-hati masih ada potensi untuk melanjutkan low-nya. Jadi saat ini sudah mulai melemah, ada potensi untuk mulai terbentuk low saat ini, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk menuju 5.000 atau menuju garis EMA 50-nya. Jadi apabila mau entry paling oke adalah coba tunggu di sekitar 5.000. Apabila kita bisa dapat di sekitar 5.000 pada saat PANI mengetes dan rebound, menurut saya itu akan lebih oke secara harga, karena support ini akan lebih kuat daripada support 5.200. Dan target take profit jangka pendek tetap saat ini di 5.400, karena sebelumnya beberapa kali juga mencoba naik di atas 5.400, PANI sempat tertahan. Jadi untuk yang ingin coba swing, bisa jadikan 5.400 untuk target take profit jangka pendek. Sekarang kita coba lihat BSDE, cara pergerakan hari ini juga berhasil naik hampir 2% ke harga 1035. Dan jika kita lihat BSDE saat ini secara pergerakan sudah mulai melemah, sudah berada di bawah garis EMA 50 150, tapi saat ini masih bertahan di support 1020. Jadi belum sempat menuju support psikologisnya di harga 1000 yang sempat disentuh pada tanggal 1 Februari kemarin. Jadi sebelumnya sempat menyentuh 1000, berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150, ternyata BSDE masih gagal dan saat ini kembali melemah. Sehingga cara pergerakan 1 bulan ini BSDE trennya masih sideways. Tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya sudah mulai melemah, sudah mulai downtrend. Dan jika kita lihat broker summary, asing 1 minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham BSDE, dan kenaikan hari ini hampir 2% ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi BSDE saya lihat minggu depan secara pergerakan masih akan sideways, sepertinya masih akan kesulitan untuk melewati harga 1050 sampai 1060. Jadi potensi untuk naik kembali mengetes target harga ini masih ada, tapi jika terpantau masih kesulitan untuk break dan terpantau masih ada distribusi, tetap secara pergerakan BSDE masih akan sideways, dan saya lihat masih ada potensi kembali turun menuju 1020 sampai harga 1000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 1010 sampai 1020, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BSDE minggu depan masih kesulitan untuk melewati harga 1050 sampai 1060. Untuk P1 bisa coba kita lihat pergerakannya juga untuk tren jangka menengah. P1 masih downtrend,
Bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar harga 406 sampai 408, dan bisa kita lihat P1 juga saat ini juga masih tertahan di garis EMA 50 150. Jadi untuk P1 sempat rebound dari 408, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ini masih gagal dan kembali melemah. Jadi untuk P1 secara tren juga masih belum oke. Dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan hari ini walaupun naik 0,49%, jika kita lihat ini malah ada distribusi, dan asing juga terpantau masih distribusi saham P1. Jadi untuk P1 tetap hati-hati, walaupun hari ini bergerak naik, ini tidak terpantau candle hijau, ini malah candle merah. Beda dengan sebelumnya mengetes garis support 408 sampai 410 masih terbentuk candle hijau sehingga ada potensi untuk rebound. Ini candle merah dan terpantau ada distribusi. Tetap harus waspada apabila minggu depan P1 gagal bertahan di atas support ini, masih ada potensi untuk menuju support yang lebih kuat di harga 400. Jadi untuk P1 saat ini apabila teman-teman mau entry juga, menurut saya paling aman wait and see dulu. Apabila mau coba spekulatif buy, paling aman menurut saya coba tunggu di sekitar 400 apabila teman-teman mau entry. Dan jadikan 420 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 422 untuk target take profit jangka pendeknya. Jadi apabila teman-teman mau entry, teman-teman harus tahu secara pergerakan ini masih berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi harus lebih disiplin. Selanjutnya SMRA juga bisa kita lihat secara pergerakan hampir mirip juga dengan P1 dan BSDE. Untuk tren jangka pendek saat ini masih sideways. Untuk SMRA juga saat ini masih bisa bertahan di support 550. Beberapa kali mengetes support ini SMRA masih bisa bertahan dari rebound, tapi bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150. SMRA masih gagal dan dipaksa turun kembali ke 550 yang saat ini masih berupa daerah support untuk SMRA. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari ini juga di SMRA ternyata masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau masih terus keluar dari saham SMRA. Dari SMRA juga secara pergerakan saya lihat minggu depan masih akan sideways dan masih akan kesulitan untuk melewati garis EMA 150. Jadi potensi untuk naik juga masih ada karena saat ini berada di sekitar support 550 dan candle hari ini juga lumayan solid. Tapi potensi untuk break 580 ke atas sampai garis EMA 150 di sekitar 590 seperti masih kecil. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata minggu depan SMRA masih kesulitan untuk melewati garis EMA 150. Atau hold saja terus selama 550 yang saat ini masih berupa support kuat tidak terlewati. Teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.